Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 2 Mei 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Dia atau Tuhan selalu ada untukmu. Dia selalu ada untukmu. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kepada kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, tatkala kami salah berharap di dalam dunia ini, maka yang terjadi kami seringkali mengalami kekecewaan. Namun tatkala kami benar berharap, kepada siapa kami berharap? Kami tidak pernah akan mengalami kekecewaan, sebab relasi dengan pribadi yang agung, pribadi yang mulia, yaitu Engkau Tuhan yang kami sembah, adalah sebuah kualitas hubungan yang tidak tertandingi dengan relasi apapun di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dia selalu ada untukmu. Apakah itu siapa dia? Kalau dia huruf kecil itu berarti manusia. Kalau dia dalam huruf besar berarti Tuhan. Mari kita bicara tentang dia di dalam huruf kecil. Siapa itu dia? Bisa kakak adik kita, bisa orang tua kita, bisa suami atau istri kita, bisa mertua kita, atau nenek moyang kita, siapapun dia. Bisa majikan kita, bisa pegawai kita, bisa relasi bisnis kita, bisa juga pacar kita, bisa juga sahabat kita, bahkan mungkin tetangga kita, atau juga bangsa kita, atau dunia ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa sifat daripada relasi dengan manusia? Yang pertama kita harus paham siapa itu manusia. Manusia itu adalah manusia berdosa, dan manusia itu manusia yang penuh dengan kekurangan, dan manusia juga manusia yang sangat mudah berubah. Siapa itu yang sangat mudah berubah? Itu yang saya katakan tadi. Suami, istri, mertua, mantu, persahabatan, pacaran, dunia kerja, bertetangga, keluarga besar, bahkan gereja, bahkan tetangga, bahkan masyarakat, dunia atau bangsa kita. Mereka adalah kumpulan-kumpulan manusia baik secara individu maupun kelompok. Mereka manusia yang terbatas. Mereka manusia yang punya kekurangan. Mereka manusia juga yang sedang bergumul. Bagaimana menjadi manusia yang baik? Itu sangat baik kalau masih bergumul. Bagaimana menjadi manusia yang baik? Namun ada yang sudah buruk tidak merasa buruk, bahkan merasa baik. Itu yang parah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita? Ada sebuah kesalahan besar. Mengapa pada akhirnya hubungan kita dengan manusia itu menjadi penuh dengan kekecewaan? Karena kita menganggap bahwa manusia itu tatkala sudah berjanji, dia tidak akan berubah setia. Dia akan tetap bersama-sama dengan engkau untuk selamanya. Kualitasnya tetap VVIP di dalam relasi dengan engkau. Very, very important person. Engkau diperlakukan sedemikian spesial, melebihi siapapun juga. Bukankah kita pernah mendengar kata-kata tertentu dari orang yang kita cintai? Bahwa kita adalah orang satu-satunya di dalam dunia yang paling utama menurut dia. Ataupun kita sendiri yang menyebutkan kata-kata itu kepada orang yang kita cintai. Bahwa engkau satu-satunya di dalam dunia yang terpenting di dalam hidupku, yang terpenting di dalam fokusku. Dan apapun aku akan berikan kepadamu, dan aku akan selalu ada di sampingmu di dalam setiap keadaan. Baik engkau yang mengucapkan ataupun orang lain yang mengucapkan. Dan kita sangat bahagia luar biasa dengan pernyataan itu. Namun kita harus menyiapkan hati bahwa manusia itu bukan Tuhan. Jadi kalau pada saat ini ada sahabat seperjalanan yang kecewa berat, kepahitan berat, depresi berat, semuanya serba berat. Karena engkau sedang menempatkan harapanmu kepada pribadi yang tidak sempurna, yang engkau anggap dia akan selalu sempurna. Dia akan selalu ada untukmu. Dia akan selalu memperhatikanmu. Dia akan selalu memberikan kualitas yang terbaik di dalam relasi dengan dirimu. Namun pada saat kenyataan tidak seperti demikian, apa yang terjadi? Yang terjadi kekecewaan. Yang terjadi kepahitan. Yang terjadi yang berdampak kepada hidup kita tidak punya semangat, seakan-akan tidak punya masa depan lagi.
Kalau saya kehilangan dia, apa itu dia? Mungkin pribadi, mungkin pekerjaan, atau harapan yang seakan-akan sudah ada di tangan, namun terlepas sedemikian cepat. Sementara itu diperjuangkan sekian lama, 1 tahun, 2 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun. Lalu lepas sedemikian rupa, yang terjadi adalah kecewa berat. Apa pelajaran yang kita bisa petik dalam hubungan relasi dengan manusia yang sudah berjanji bahwa aku akan selalu ada untukmu? Dia selalu ada untukmu dalam huruf kecil. Pelajarannya adalah jangan terlalu berharap berlebihan. Selalu ada ruang di mana engkau menyediakan diri untuk menghadapi kekecewaan. Bukan berdoa untuk menghadapi kekecewaan. Namun engkau membuka ruang bahwa ada satu saat kita bisa dikecewakan. Dan ada satu saat juga kita bisa dibahagiakan. Hari ini teman, besok bisa jadi musuh. Satu orang yang tersebut adalah musuh, mungkin satu hari akan jadi temanmu, akan jadi sahabatmu, akan jadi lebih baik dari orang yang kau anggap baik, kemudian mengkhianatimu, meninggalkanmu, menipumu, memanfaatkanmu, mengeksploitasi dirimu, tidak menghargaimu, menghinamu, merendahkanmu. Ini semua adalah sesuatu yang menimbulkan kekecewaan yang sedemikian berat di dalam kehidupan kita. Sahabat seperjalanan, mengapa kita perlu meyakini bahwa yang selalu ada untukmu adalah Dia dalam huruf besar, yaitu Allah. Allah yang berjanji, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Tuhan selalu membawa kita kepada kemenangan, kepada masa depan yang penuh dengan harapan, kepada perkara-perkara yang indah. Dan tidak ada unsur sama sekali Tuhan ingin mengecewakan dirimu. Karena Dia adalah Allah yang maha sempurna. Di dalam dirinya tidak punya ada kepentingan pribadi. Semata-mata karena mencintai dan mengasihi engkau. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu bersaat teduh setiap hari? Mengapa kita perlu berdoa setiap hari? Mengapa kita perlu membaca firman Tuhan setiap hari? Karena engkau sedang membangun sebuah relasi yang mendalam bersama dengan Tuhan yang maha sempurna. Sehingga tatkala engkau menggantungkan semua harapanmu, seluruh pergumulan hidupmu, masalah hidupmu, apapun juga, engkau menggantungkan kepada Allah, tidak pernah ada satu ruang sedikit pun Allah akan mengecewakan dirimu. Kalau berbeda paham, berbeda mungkin keinginan, itu mungkin yang jelas salah kita. Karena kita memaksakan kehendak. Namun rancangan Allah adalah rancangan yang terbaik untuk hidupmu. Dia yaitu Allah. Dia adalah Tuhan. Dia yang memegang tangan kananmu. Dia yang menyertaimu. Dia yang menolongmu. Dia yang meneguhkanmu. Dia yang akan membawa engkau kepada kemenangan. Dia dalam huruf besar, yaitu Allah. Dalam relasi dengan manusia, biarlah kita selalu memberikan ruang bahwa kita sedang berhubungan dengan manusia yang tidak sempurna, siapapun dia. Sehingga hubungan yang terdalam itu harus engkau bangun bersama dengan Tuhan yang tidak pernah mengecewakanmu. Dan Dia yang selalu ada untukmu. Sedangkan Dia dalam huruf kecil, itu bisa ada, bisa tidak ada, kadang timbul, kadang tenggelam. Memangnya ikan timbul tenggelam. Sahabat seperjalanan, biarlah kita tetap bersandar kepada Allah, perbaiki hubungan dengan Tuhan yang semakin mendalam, semakin baik. Tuhan tidak pernah akan mengecewakanmu. Kalau engkau kecewa oleh sekian banyak relasi, Tuhan akan memulihkan. Dan jangan simpan rasa sakit, rasa kepahitan, rasa terluka. Berlama-lama engkau datang kepada Allah. Tuhan menyembuhkan, Tuhan akan memulihkanmu. Dan tinggalkan semua kepahitan, kekecewaan yang terjadi selama ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berharap, memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi tantangan, rintangan, problem, masalah baik dalam relasi ataupun di dalam segala sesuatu, Tuhan akan membukakan jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Dia dalam huruf besar yaitu Tuhanmu, Allahmu selalu ada untukmu. Sementara Dia dalam huruf kecil, manusia yang tidak sempurna, selalu berikan ruang untuk menghadapi kekecewaan. Karena engkau
berhubungan hanya dengan Allah yang maha sempurna, yang tidak pernah mengecewakan dirimu. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday, amin.